Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah. Pada pagi hari ini kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Beres berapa kita yang ada pada pagi hari ini, kita mau memuji, kita mau menyembah akan Tuhan, supaya pada pagi hari ini kita yang ada di sini maupun jemaat yang ada di rumah sama-sama boleh mendapat berkat. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Nanti Ibu Salam berdoa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak surga, Bapak yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, oleh kasih kami memberikan hubungan pagi hari ini. Kami bukan masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan, sebelum kami semua memulai ibadah Tuhan, kiranya Tuhan sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami layak mengikuti ibadah dari awal hingga penghabisan Tuhan. Pimpinlah ibadah ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jauh-jauhkan Tuhan dari hal yang tidak baik Tuhan, sehingga kami semua boleh menikmati ibadah dengan sukacita Tuhan. Berarti hamba-hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu Tuhan Yesus, kami percaya ini juga melindungi saudara-saudara kami yang masih ada di perjalanan Tuhan, supaya mereka juga beri tiba bersama kami di sini untuk memuji nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya di tangan kuasa-Mu, berarti pelayan-pelayan ya Tuhan, dari puji-pujian maupun firman-Mu terutama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam dan memuji mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan berdiri, kita akan naikkan pujian-Ku, naikkan syukur pada-Mu. Padamu
Terpuji akan nama Tuhan. Segala puji, segala syukur pada pagi hari ini kita mau persembahkan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah menolong saya dan saudara 360 sekian hari. Dia sudah pelihara kita hingga kita boleh ada sampai pada pagi hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan, saudara. Kalau saya pikir-pikir, menghadapi 300 sekian puluh hari, saudara, kalau bukan dengan kekuatan kita, mungkin kita tidak mampu. Tapi karena Tuhan yang sudah memberi kemampuan dan pertolongan di dalam kehidupan saudara dan saya, kita akan nyanyikan itu pujian yang mengatakan, oh nama Tuhan seperti bangunan yang teguh. Bangunan yang teguh, bangunan yang ada di muka bumi ini akan runtuh ya saudara. Tetapi nama Tuhan itu dia tinggal tetap selama-lamanya, menjadi kekuatan, menjadi penolong di dalam kehidupan saudara dan saya pada pagi hari. Kita bersyukur ya saudara, kita jadi anak-anak Tuhan yang memiliki Allah yang besar itu, yang sanggup memelihara saudara dan saya. Saudara, mungkin aku ini dan Tece nggak ada kesaksian, kita mungkin ada kesaksian dulu. Jadi kita akan bersaksi bersama-sama memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Kalau kita boleh ada ini semua karena berkat Tuhan, saudara. Sehingga kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari, saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan.
karena Tuhan sudah menolong kita. Burung-burung aja dia bisa bertepuk tangan, bersorak-sorai memuji Tuhan. Masa kita yang Tuhan sudah kasih kesehatan, sudah kasih kekuatan, sudah kasih kemenangan, aduh kita loyo-loyo mau memuji Tuhan. Kita patut menyembah Dia, kita patut memuji Dia, karena Dia adalah Allah yang baik. Saudara-saudara, kita tidak akan bersaksi, kita nyanyikan pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apabila kita jatuh, kita tidak tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menopang saudara dan saya. Mari kita nyanyikan pujian. di tahun 2020 itu seringkali kita jatuh bangunnya saudara-saudara. Tetapi Tuhan bilang kalau kita jatuh kita tidak akan tergeletak karena tangan Dia yang kuat dan perkasa itu selalu menopang saudara dan saya. Bukan tidak ada gelombang ya saudara-saudara. Banyak mungkin di tahun 2020 itu gelombang yang kita lalui ya. Tetapi Tuhan menetapkan akan langkah-langkah kita sehingga pada pagi hari ini kita boleh beribadah kembali ke dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita akan mendengarkan firman Tuhan itu lebih banyak ya saudara-saudara.
untuk bekal kita perjalanan di tahun 2021 ini, saudara-saudara. Karena banyak yang akan kita lalui hari-hari kita. 360 sekian hari harus kita lewati, baru 3 hari, saudara-saudara. Masih panjang perjalanan kita, tetapi kita bersyukur, saudara. Nanti lewat kebenaran firman kita, firman Tuhan boleh memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebelum kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan masuk dalam firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebelum kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dari awal ibadah kita diberikan komentar oleh WL. Nah, mari kita sama-sama membaca ayat yang sudah dikomentarin terus dan didoakan tadi. Biarlah
untuk meyakinkan kepada kita bahwa kita ada karena kasih karunia Tuhan. Dan puji Tuhan, selamat tahun baru dan selamat kita pada kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita sama-sama belajar dari hal kebenaran firman Tuhan. Kita buka ayat yang sebagaimana dikatakan tadi, 1 Korintus 15. Dari ayat ini kita akan sama-sama belajar dan kita minta supaya dalam firman Tuhan ini menuntun kita di awal tahun ini. Satu Korintus 15 ayat yang ke-10, supaya meyakinkan kepada kita bahwa pagi ini kita ada karena hanya anugerah Tuhan, karena kebaikan pertolongan Tuhan. Kita sama-sama baca di Alkitab kita 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Jadi pagi hari ini kita masih ada dalam keadaan bernafas, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan kita berkumpul bersama-sama sudah memuji dan menyembah Tuhan. Keluarga kita utuh, rumah tangga kita, pekerjaan kita, semua yang kita jalankan lakukan pada tahun 2020 sampai hari ini, hari yang ketiga kita di 2021, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Maka di sini pengakuan Rasul Paulus seperti itu, dalam pelayanannya, dalam pengiringannya, badai gelombang dihadapi, jatuh bangun, tetapi karena tangan Tuhan tetap menopang dia sehingga tetap ada dalam pelayanan sampai langkah terakhir. Maka dia berkata, aku mengakhiri pertandingan iman dengan baik, aku mencapai garis finish dengan baik karena kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belum tahu persis pertandingan kita sampai kapan, berapa tahun kita bertanding, dan tanggal berapa, bulan berapa, tahun kapan pertandingan kita mengakhiri. Nah, kita belum tahu. Oleh sebab itu, marilah kita tetap ada di dalam jalan Tuhan. Kita tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ibrani 13 ayat yang ke-8 itu firman Tuhan katakan bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau Tuhan yang sudah menolong Paulus sehingga dia berkata bahwa dia ada karena kasih karunia Tuhan, dan dia bisa mencapai pertandingan, mengakhiri pertandingan dengan baik, pertandingan iman dengan baik, mencapai garis finish dengan baik karena pertolongan Tuhan. Saya dan saudara pun, kalau kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kekuatan itu tetap diberikan kepada kita, sehingga saya dan saudara kita akan mencapai garis finish dengan baik. Maka biarlah di awal tahun ini, kalau kita menyadari bahwa semuanya ini karena kasih Tuhan, Paulus berkata, aku tidak menyia-nyiakan. Nah, tahun 2020
kita sudah dilewatkan dari virus corona. Mungkin ada juga yang kena sakitnya, misalnya seperti saya. Mungkin Bapak Ibu sakit, bukan sakit-sakit lain, masalah lain, kesulitan lain, tantangan lain. Tapi kalau kita masih ada di hadirat Tuhan karena anugerah Tuhan, maka kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Marilah kita hidup di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Paulus berkata, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam terjemahan yang lama, dia berkata, supaya menjadi modal utama di hidup kita dalam tahun. Karena perjalanan kami dengan iman, bukannya dengan penglihatan. Kalau dalam tahun 2020, tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, dan sampai hari ini kita ada karena kasih Tuhan. Lalu di sini dikatakan bahwa kita sudah melewati tahun 2020 dengan baik, Nah sekarang kita melangkah di hari yang ketiga. Kita belum melihat dan belum tahu apa yang terjadi di minggu depan, bulan depan. Tetapi firman Tuhan Mazmur berkata, kita tidak usah takut dengan berita-berita yang menakutkan. Kita tidak perlu takut. Daud berkata, pemazmur berkata, aku tidak takut dengan berita-berita yang menakutkan, dengan cerita-cerita yang menakutkan. Nah, mungkin orang berkata, bulan Februari ini terjadi, bulan Maret ini terjadi, April ini terjadi, atau minggu depan apa yang terjadi menurut ramalan cuaca dan lain-lain sebagainya. Bolehlah kita dengar, bolehlah kita membaca, bolehlah kita melihat secara manusia apa yang ada di depan kita. Tapi lebih jauh ke sana kan kita tidak melihat. Tapi firman Tuhan katakan, aku tidak takut. Mengapa? Karena perjalanan kita bukan dengan kita melihat, tapi perjalanan kita dengan iman. Jadi kalau perjalanan kita dengan iman, kita belum tahu apa yang akan terjadi di bulan depan dan minggu depan dan hari esok. Tapi dengan perjalanan iman kita percaya bahwa Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang menyuruh kita masuk ke tahun 2021 ini, berarti Tuhan yang tidak berubah itu pun tetap menyertai kita, tetap memimpin kita, tetap memberkati kita, asal kita tetap melangkah dengan iman. Seperti dikatakan, karena perjalanan kami dengan iman, bukannya dengan penglihatan. Jadi marilah untuk kita mengawali tahun ini sudah ada di dalam minggu ini untuk melangkah ke minggu depan, hari depan, bulan depan. Melangkahlah dengan penuh percaya, dengan penuh pengharapan, penuh keyakinan. Kalau tahun 2020 begitu badai dan gelombang, tapi Tuhan sudah tolong kita. Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya, tetap menolong saya dan saudara, tetap menyertai kita, tetap menopang kita. Asal, nah puji Tuhan saudara-saudara, yang contoh yang jelas yang kita sama-sama mengikuti karena kita sudah tahu jalan ceritanya. Misalnya Ibrani 11, nanti saudara baca sendiri. Ibrani 11 ayat yang ke-8, 9 dan 10 itu menceritakan tentang Abraham. Ya. Kita ikuti di dalam ayat-ayat itu supaya perjalanan kita di tahun ini
kita berpatokan pada ayat-ayat ini. Ya, Ibrani pasal yang ke-11. Kita ikutin dalam ayat-ayat ini, ayat yang ke-8, 9, dan 10. Di sini dia berkata, karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham, kalau kita melihat sejarahnya, perjalanan kehidupannya, kita ini dikatakan anak cucu cici Abraham, bapak segala orang beriman, bapak segala orang percaya. Kenapa dia diberi gelar bapak segala orang beriman? Jadi orang yang beriman itu mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Itulah orang beriman, mendengar, merenungkan, dan melakukan. Pada waktu Tuhan memanggil Abraham supaya keluar, tinggalkan kampung halamannya, tinggalkan kaum keluarganya, orang tuanya, saat dia mendengar pasti dia renungkan. Ada apa ini? Tuhan suruh saya keluar, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kaum keluarga, orang tua. Dia renungkan. Tapi bukan hanya cukup dia renungkan, tapi firman Tuhan katakan dia taat untuk menjalankannya, melakukannya. Firman Tuhan katakan bahwa dengan iman dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi Abraham pertama dia dengar, merenungkan, dan melakukannya. Dia harus keluar. Karena di tempat di mana kaum keluarganya berada, di sanalah banyak berhala. Banyak hal-hal yang bisa mendatangkan Abraham terbawa. Oleh sebab itu Tuhan melihat keadaan itu, Tuhan keluarkan, suruh keluar. Tapi Abraham, firman Tuhan katakan bahwa ia dengan iman, ya, Abraham taat ketika dipanggil untuk pergi berangkat ke negeri yang di mana dia belum tahu. Nah, demikian juga saya dan saudara. Dalam tahun 2020 kita mengakhiri, dan hari ini kita ada di sini karena panggilan Tuhan suruh kita keluar. Tuhan perintahkan kita keluar dari tahun 2020 masuk di 2021. Apa yang kita belum tahu apa yang akan terjadi, tapi karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang hendak kita untuk masuk di dalam tahun 2021 ini, biar kita melangkah dengan iman. Apapun yang terjadi, Tuhan yang menghendak kita. Pasti Tuhan memperhatikan kita. Pasti Tuhan tetap memperhatikan kita. Pasti Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan di tahun 2021 ini. Tuhan mengerti. Asal kita tetap berada di dalam panggilannya, kita tetap ada di dalam apa yang Dia kehendaki. Lalu ayat yang ke-9 berkata, karena iman juga, karena iman dia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi mereka tiba di tempat di mana dijanjikan, walaupun saat mereka tinggal di sana rasa asing, karena memang secara manusia mereka bukan tanah mereka, bukan milik mereka. Tapi karena Tuhan yang tak bawa, Tuhan yang tuntun, dan Tuhan yang tempatkan mereka di situ, maka firman Tuhan katakan mereka tinggal tetap tenang di situ. Karena di sini dikatakan
Karena iman diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di situ tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu. Mereka tinggal di kemah di mana Tuhan tempatkan. Jadi walaupun secara manusia, kalau berbicara tentang kemah itu bisa pindah-pindah. Tetapi secara manusia mereka berpikir, wah, lebih indah, lebih bagus kita ada di kaum keluarga, tanah air kita, tanah asal kita daripada di sini. Tetapi karena Tuhan yang menuntut, Tuhan yang membawa, Tuhan yang tempatkan, maka Tuhan membuat hati mereka tetap bersukacita. Jadi kalau Tuhan yang mengeluarkan kita, Tuhan yang memimpin kita dalam perjalanan kita, dan kita benar-benar kita berjalan dengan iman, dengan penuh pengharapan, penuh keyakinan, maka walaupun mungkin secara manusia kondisinya tidak memungkinkan, tapi hati pasti ada sukacita. Pasti hati itu pasti ada sukacita. Yang penting kita melangkah dengan sebagaimana di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-20 dan seterusnya. Di situ kita melangkah dengan iman yang seperti itu, saudara. Saya tidak mau hanya bicara, tapi kita melihat Roma pasal yang keempat ayat yang ke saya salah ingat. Mulai ayat yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dalam perjalanan Abraham menuju ke tempat di mana Tuhan sudah siapkan buat mereka, firman Tuhan katakan, tapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Walaupun ini dalam hak keturunan, tapi kita bukan berbicara tentang keturunan, berbicara tentang perjalanan. Jadi dalam perjalanan kita sama seperti Abraham, jangan sampai iman kita menjadi bimbang, jangan sampai iman kita menjadi goyah, jangan sampai hati kita menjadi kacau. Tapi apapun kita hadapi dalam perjalanan kita, dan seperti Abraham, dalam perjalanan ini dia mengharapkan keturunan, walaupun belum ada keturunan saat itu, tetapi imannya tetap kuat, imannya tetap teguh. Dia berpikir bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang perintahkan, jalanin saja, pasti Tuhan tolong. Nah, di sini dia berkata, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Yang penting kita tetap dalam hidup kita ini, apapun terjadi, kita tetap memuliakan Allah. Kita tetap mengagungkan Dia, kita tetap percaya, kita tetap berharap kepada-Nya. Jadi biarlah di awal tahun ini untuk kita melangkah terus ke pertengahan dan sampai akhir tahun 2021 pun, janganlah kita bimbang, janganlah kita kacau dengan janji Tuhan, tapi marilah kita tetap berpegang teguh apapun yang terjadi. Dan seperti Abraham ini, nah tadi firman Tuhan katakan mereka dibawa sampai kepada kemah. Nanti sebentar kita lihat kemah selanjutnya bagaimana. Jadi dengan iman yang teguh, dengan iman yang kuat, tetap menjalankan perintah Tuhan,
dan mereka sampai di kemah di mana Tuhan sudah siap. Lalu ayat yang ke-21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Di sini mengingatkan kembali kepada kita supaya jangan ragu tentang janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Manusia berjanji bisa meleset. Siapapun dia bisa meleset. Tapi Tuhan yang berjanji. Tuhan katakan, keluarlah dari kaum keluargamu, tanah airmu, negerimu, dan aku akan membawa engkau, aku akan menyediakan tempat bagimu. Dan Tuhan buktikan. Maka di sini dia berkata ayat yang ke-20, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jadi apa yang Tuhan janjikan buat saya dan saudara, Dia yang tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Dia janjikan segala keperluan kita, segala apa yang kita perlukan Dia menyediakan, dan Dia akan mengatakan, Dia akan genapi, saudara. Dia akan genapi. Nah, Tuhan janjikan kepada Abraham, keturunanmu akan banyak seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan Tuhan buktikan. Nah, demikian juga saya dan saudara. Asal kita jangan goyah imannya, bahwa Allah tetap yakin bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Allah melaksanakannya apa yang dijanjikan. Jadi kita jangan ragu. Nah, apa yang Tuhan janjikan itu Tuhan berikan kepada, tempatkan mereka di sana. Ayat yang ke-22 dikatakan, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Tuhan akan memperhitungkan keyakinan kita. Tuhan akan memperhitungkan iman saya dan saudara dalam ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Itulah Tuhan perhitungkan. Jadi mari saudara, Tuhan memberi iman kepada kita. Dan dengan iman itu kita mendengar firman, kita merenungkan firman dan melakukannya, maka Tuhan memperhitungkan iman itu. Sejauh mana kita taat melakukan firman Tuhan, sejauh mana kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan, itulah Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melaksanakan janjinya sesuai dengan iman kita masing-masing. Maka mari kita melangkah dengan iman di tahun ini. Sebagaimana Korintus berkata, bukan karena kita melihat. Kita perlu melihat apa yang akan terjadi di bulan-bulan yang akan datang dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dalam kehidupan kita. Tapi kita melangkah bahwa Tuhan kalau sudah membawa kita di tahun ini, Dia bukan merencanakan untuk kecelakaan di tahun ini, bukan untuk mengecewakan kita di tahun ini, tetapi Dia sudah membawa kita masuk di tahun ini, berarti mempunyai rancangan damai sejahtera. Mempunyai rancangan damai sejahtera buat saya dan saudara. Mempunyai rancangan yang penuh pengharapan, keberhasilan, keberuntungan buat saya dan saudara. Asal kita tetap berjalan dalam iman. Jangan ragu. Seperti Abraham. Jadi dia diberkati karena mendengar firman, merenungkan firman, melakukan dengan tidak takut, melakukan dengan tidak goyah, dengan tidak bimbang, tapi melakukan dengan satu kepastian. Iman itu adalah iman yang pasti. Di dalam Yesus harus ada kepastian. Jangan ada keraguan-raguan. Harus ada kepastian. Marta berkata, sudah 4 hari saudaraku meninggal, sudah berbau. Tetapi Tuhan berkata, kalau engkau percaya, tidak ada yang sukar bagi engkau. Tidak ada yang sukar bagi orang percaya. Mari sama-sama baca Yohanes 11 ayat 44. Yohanes 11 ayat yang ke-44. Apa jawab Tuhan kepada Marta?
supaya kita melangkah di tahun ini juga harus dengan penuh keyakinan. Ya atau tidak? Yohanes 11 ayat ke betul nggak? 44 Tuhan berkata bagi orang yang percaya tidak ada yang ya 40. Kita sama-sama baca. Jawab Yesus 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika engkau percaya, kalau Lukas 1 ayat yang ke-37 itulah yang bagi orang percaya tidak ada yang suka. Nah, di sini firman Tuhan berkata, jadi kita jangan ragu seperti Marta, seperti keluarga Lazarus. Mereka masih kurang percaya tentang pertolongan Tuhan, kurang percaya tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Walaupun mereka berduka sudah 4 hari, tapi saat Yesus ada di tengah-tengah mereka, ada penghiburan, ada kekuatan, ada mujizat. Jadi kalau Tuhan yang memanggil kita, mengeluarkan kita dari tahun 2020 masuk di 2021 ini, bahwa mujizat-mujizat Tuhan tetap menyertai kita, asal kita tetap beriman, jangan ragu seperti keluarga Lazarus ini. Ya, sekali lagi dia berjawab, Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tahun ini, dari hari ke hari, kita beriman terus, percaya terus, supaya setiap hari kita melihat kemuliaan Tuhan. Tiap hari kita melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dalam keluarga kita, dalam pribadi, perjalanan kehidupan kita, perjalanan pelayanan kita, perjalanan iman kita. Biarlah tiap hari kita melihat mujizat Tuhan. Sebab dia berjanji, jikalau engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan puji Tuhan, dalam terjemahan yang lama, coba saya baca. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, bukankah aku berkata kepadamu, jika engkau percaya kelak, engkau akan nampak kemuliaan Allah. Jadi kalau kita percaya sungguh-sungguh, kita tetap melihat kemuliaan Tuhan, tetap melihat pertolongan Tuhan, tetap melihat mujizat Tuhan. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, maka mari saudara, dunia bisa mengecewakan kita, kiri kanan depan belakang bisa mengecewakan kita. Pada waktu Yusuf ada di dalam sumur, karena saudara-saudaranya yang mengecewakan dalam sumur, dia lihat kiri kanan, semuanya tembok, semuanya gelap, tapi dia mengarah ke atas. Dan dari atas itulah pertolongan Tuhan. Maka Mazmur 122 berkata, aku mengangkat mukaku, mataku dan melihat ke gunung-gunung, di manakah pertolongan, dari manakah datangnya pertolongan? Tapi ayat yang kedua berkata, pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Jadi perjalanan kehidupan kita ini tidak semua hari mulus, tidak semua minggu mulus, tidak semua bulan mulus. Tapi ada hari yang gelap bagi kita, tetapi kita tak bersyukur, kita tetap memandang ke atas, kita tetap memandang kepada Tuhan, karena pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan.
ayat berkata, dari dulu aku hanya mendengar tentang Engkau, tapi sekarang aku melihat Engkau. Oleh sebab itu, peganglah tanganku Tuhan dan jangan lepaskan. Marilah kita tetap dekat kepada Tuhan dan tetap ulurkan hati kita, tetap ulurkan hidup kita, tetap ulurkan tangan kita kepada Tuhan. Janganlah kita pegang Tuhan, tetapi Tuhanlah yang pegang kita. Kalau kita yang pegang Tuhan, satu waktu masalah datang, tangan kita jadi pegal, bisa terlepas. Tapi kalau Tuhan yang memegang saya dan saudara, masalah boleh datang, tantangan, ujian, penyakit boleh datang, tapi Tuhan tidak melepaskan saya dan saudara. Dia tetap memegang kita, dia tetap menuntun kita. Asal kita tetap erat dan kita tetap melangkah dengan iman. Tadi firman Tuhan katakan, Abraham, Ishak dan Yakub ada di dalam kemah, ada di tempat di mana Tuhan sudah siapkan baginya. Saya dan saudara pun, kalau kita melangkah dengan tetap beriman yang kuat, dengan tetap iman yang tidak bimbang, tidak goyah. Sebab Yakobus berkata, 1 ayat ke-6 sampai ayat ke-8 di firman Tuhan katakan, kalau kita berdoa dengan hati yang bimbang, maka kita tidak memperoleh apa-apa. Kita berdoa dengan iman yang bimbang, iman yang kacau, kita tidak memperoleh apa-apa. Tapi kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan dengan iman yang teguh, maka apa yang kita minta itulah Tuhan mengadakan buat saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan bahwa Abraham, Ishak dan Yakub ada di kemah di mana Tuhan sudah siapkan. Yang dimaksudkan yang kemah di sini, nanti saudara baca sendiri. Kalau kita baca lalu kita belajar ayat per ayat lagi kelamaan. Jadi nanti saudara sampai di rumah baca Wahyu 21 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Itu dia berbicara tentang kemah Yerusalem baru yang turun bagi orang yang tetap setia di dalam menjalankan hidupnya dengan iman. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, nanti orang-orang itu tidak mendapat hukuman dalam api yang kekal atau tidak mendapat kematian yang kedua atau dikatakan hukuman kekal. Nah, Abraham, Ishak dan Yakub ada di dalam kemah. Yang dimaksudkan kemah di sini adalah Yerusalem baru yang turun, dan bahkan firman Tuhan katakan kemah itu adalah pribadi Yesus sendiri. Jadi mereka tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam mereka. Nah, kemah. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita melangkah menuju melakukan perintah Tuhan untuk mencapai kepada garis akhir daripada Tuhan tentukan bagi kita. Biar kita tetap melangkah dengan iman yang pasti, iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tidak loyo. Tapi percaya sungguh-sungguh dengan iman yang kuat, supaya kita akan mencapai kemah yang dimana Tuhan siapkan. Kita akan mencapai Yerusalem baru yang akan Tuhan berikan kepada kita. Dan bahkan dia berkata, kalau kita pergi kepada ayat pasal 22 lagi, bahwa dia itu adalah kemah. Dan apabila kita tinggal di dalamnya, kita tidak perlu penerangan lagi. So dia akan menjadi penerangan buat saya dan saudara. Dia menjadi nyala api buat saya dan saudara. Nah, bukankah perjalanan kita, bukankah tujuan kita untuk mencapai ke sana? Nah, untuk mencapai kepada kemah itu, harus kita tetap melangkah dengan iman. Nah, sebab orang melangkah dengan iman, walaupun banyak tantangan, tapi pasti Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Supaya kita mencapai garis akhir, itu mencapai kemah Yerusalem yang baru yang akan turun, yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara. Kita kejar terus, kita melangkah terus. Dalam Wahyu itu dikatakan, berbahagialah orang yang setia mencari Tuhan. Orang yang setia, berbahagia. Orang yang setia di dalam menjalankan hidupnya dengan iman yang kokoh. Maka biarlah di awal tahun ini
kita masing-masing berdoa kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, saya rindu mencapai kemah yang Tuhan sudah siapkan. Dan bahkan Engkaulah kemah yang kekal itu. Aku rindu tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam aku. Tapi tidak bisa dengan kekuatan sendiri Tuhan. Aku memerlukan tuntunan Roh Kudus. Aku memerlukan pimpinan Roh Kudus. Penolong kita yang sejati adalah Roh Kudus. Mari kita merindukan Roh Kudus itu. Supaya Roh Kudus memampukan kita untuk kita kuat dalam perjalanan kehidupan kita, kita kuat dalam perjalanan pelayanan kita, supaya kita masing-masing mencapai garis akhir dengan baik, mencapai finish dengan baik. Lebih kita baca ayat itu sebelum kita berdoa. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim adil dan harinya. Dan pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi mahkota itu, kemah itu bukan hanya disiapkan buat Abraham, Ishak dan Yakub, bukan hanya disiapkan buat Paulus, tapi buat saya dan saudara juga. Maukah kita mencapai hal itu? Marilah kita melangkah dengan iman. Orang yang beriman itu adalah orang yang dengar-dengar, taat dan setia merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kalau kita dengar-dengar kepada firman Tuhan, taat dan setia merenungkan firman Tuhan, taat dan setia melakukan firman Tuhan, pasti mahkota ini pun jadi milik kita. Pasti mahkota ini pun kita terima. Siapa yang tidak mau mahkota? Tapi marilah untuk mencapai mahkota ini, Paulus berkata, melangkah dengan iman. Kita sudah dengar ada mahkota, kita belum melihatnya, tapi melangkah terus dengan iman yang kuat, dengan iman yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun, supaya kita akan mencapai mahkota ini. Kehidupan kesukaan yang kekal sebagaimana Wahyu 21. Kita akan mencapainya, tetapi kita harus tetap kuat dalam iman. Oleh sebab itu pagi ini saya tetap menghimbau dan tetap berdoa. Marilah kita melangkah terus. Walaupun di hadapan kita pasti ada tantangan, pasti ada ujian. Tapi ujian itu jangan melemahkan kita. Kadang-kadang rasanya kecewa. Kadang-kadang rasanya tawar hati. Tetapi Paulus berkata, justru di balik itulah Tuhan buktikan kekuatannya kepada kita. Tuhan tunjukkan pertolongannya kepada kita. Di balik kekecewaan, di balik putus asa, ada malaikat Tuhan. Seperti Elia, dia kecewa dan dia berkata, udahlah, cabutlah nyawaku. Tetapi disitulah Tuhan mengutus malaikat Tuhan datang. Pagi ini kita sudah ada di hari yang ketiga. Mungkin kita masuk tahun ini dengan ada yang kecewa sedikit, ada yang tawar hati sedikit. Tapi saat ini Tuhan utus malaikat Tuhan ada di samping kita. Dan malaikat itu melayani kita, memberi kekuatan, memberi penghiburan, sehingga kita melangkah terus dengan iman yang kuat ke tahun yang baru ini. Apapun terjadi, melangkah terus dengan iman. Pasti Tuhan tolong saya dan saudara. Tuhan yang tidak merubah dulu, sekarang dan selamanya. Kalau Dia sudah tolong kita di tahun-tahun yang lalu, saya selalu berkata, terima kasih Tuhan. Dari rahim ibuku, Tuhan sudah tolong aku. Dari rahim ibuku, Tuhan sudah menopang aku, Tuhan sudah menuntun aku, dan sampai hari ini aku ada sebagaimana ada karena anugerah. Maka aku hanya tetap menyerahkan hidupku kepada Tuhan.
Dan selanjutnya hidup ini adalah milik Tuhan dan Tuhan adalah milikku. Aku mau tetap serahkan hidupku kepada Tuhan. Dan biarlah kita juga di awal tahun ini kita katakan, Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Kita menyerahkan hidup kita, langkah-langkah kita, rumah tangga kita, segala aspek kehidupan kita, kita pasrahkan saja kepada Tuhan. Dengan iman, pasti Tuhan tolong kita. Pasti Tuhan memberi jalan keluar, memberi kemenangan. Dia tetap menopang saya dan saudara. Dia tetap menuntun saya dan saudara. Jangan kita kecewa terus masuk ke tahun yang baru ini. Jangan putus asa terus, dalam keadaan putus asa terus melangkah ke tahun yang baru. Tapi hari ini Tuhan datang kepada saya dan saudara. Melangkahlah dengan iman yang kudus, dengan iman yang bersih, dengan iman yang suci. Pasti saya dan saudara ditolong. Peganglah tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus yang memampukan kita, supaya biarlah seperti firman Tuhan tadi kepada keluarga Lazarus, jikalau kamu percaya, maka kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Melangkah terus dengan percaya, melangkah terus dengan iman, supaya kemuliaan Tuhan tiap hari kita lihat dalam pribadi kita, kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga, segala aspek kehidupan kita. Kita melihat kemuliaan Tuhan. Yang Tuhan genapi buat kami. Sebab itu Tuhan tetap mampukan kami, supaya bukan hanya kami menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi merenungkan firman dan taat dan setia melakukan firman Tuhan, supaya janji-janji-Mu digenapi bagi kami yang dengar dan setia merenungkan dan melakukannya. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kendalikan hati dan pikiran kami, kendalikan hati dan pikiran kami, supaya hati kami dipenuhi dengan firman, pikiran kami merenungkan firman, dan Roh Kudus memampukan kami melakukan firman, supaya Tuhan Yesus, terima kasih telah supaya janji-janji-Mu digenapi bagi kami, sebagaimana Engkau genapi janji-Mu bagi nabi-nabi, bagi rasul-rasul, bagi imam-imam. Maka kami percaya janji-Mu itu juga Engkau akan genapi bagi kami di tahun yang baru ini Tuhan, di tahun yang 2021 ini. Tuhan bersama dengan kami, Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan memberi keberhasilan, keberuntungan bagi kami, Tuhan memberi kemenangan bagi kami, Tuhan membawa kami terus dalam kesembuhan, Tuhan membawa kami terus dalam kemenangan, Tuhan membawa kami terus dalam keberuntungan, Tuhan membawa kami terus dalam keberhasilan, Tuhan membawa kami terus dalam kesehatan, dalam kekuatan Tuhan, supaya kami
makin memuliakan Tuhan, kami makin mengagungkan Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Tetap satukan iman, kasih dan pengharapan kami. Tetap ikatkan kami semua dalam tali kasih-Mu. Tetap satukan kami semua dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, supaya kami semua tetap saling mengasihi, saling memberkati, saling memberi semangat, saling mendoakan untuk semua tetap maju dalam mengiring dan melayani, dalam merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Tahun ini adalah tahun keberhasilan dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, studi kami, bisnis kami, segala aspek kehidupan seluruh jemaat Tuhan adalah tahun keberhasilan, tahun keberuntungan, sehingga makin menjadi kesaksian bahwa betapa indahnya orang yang melangkah dengan iman di dalam Yesus Kristus, Tuhan akan genapi janjinya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami harapan kami, Tuhan tetap tambahkan iman, kasih, pengharapan. Tuhan tetap teguhkan iman, kasih dan pengharapan. Dan Tuhan terima kasih, tetap tuntun perjalanan kehidupan umat-umat-Mu, baik yang hari ini beribadah di rumah, yang beribadah di gereja, semuanya Tuhan memberkati. Dan semuanya Tuhan tuntun terus di dalam Tuhan tahun yang baru ini Tuhan. Sampai Tuhan mengawali tahun ini, maka pasti Tuhan mengakhiri Tuhan dengan baik. Mengawali dengan baik, maka akan mengakhiri dengan baik ya Tuhan. Mengawali dengan kesehatan, mengakhiri juga dengan kesehatan. Terima kasih. Mengawali dengan keberuntungan, maka mengakhiri tahun ini juga akan dengan keberuntungan, dengan kekuatan kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudara kami, jemaat Timur yang hari ini, baik yang tidak hadir maupun yang tidak mengikuti di rumah karena mungkin ada di luar kota, yang ada di daerah, yang ada pergi berkunjung ke keluarga, dimanapun mereka berada, perjalanan mereka kami akan serahkan pada Tuhan, baik melalui darat, baik melalui udara, baik melalui laut, dimanapun jemaat yang berada, Tuhan sertai mereka, lindungi mereka, tutup bungkus semua dengan darah kasih-Mu, kawali semua di malaikat berpasukan dari surga. Kami percaya minggu depan Tuhan kumpulkan kami lebih banyak lagi untuk kami beribadah dan mengikuti perjamuan Tuhan yang kudus. Karena minggu depan kami akan mengikuti melaksanakan perjamuan Tuhan yang kudus dalam keadaan ucapan syukur dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami di tahun 2020, dan kami percaya apabila tahun ini kami memulai dengan makan minum dan tubuh dan darah Kristus, akan menambah semangat, akan menambah kekuatan, sehingga membuat kami makin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, maka Tuhan persiapkanlah pelayan-pelayan perjamuan Tuhan yang kudus pada minggu depan, dan persiapkan kami seluruh jemaat Tuhan untuk mengikuti perjamuan Tuhan yang kudus pada minggu depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya jemaat Tuhan yang kurang sehat Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah memberi kemenangan, Tuhan sudah memberi keberhasilan, Tuhan sudah menghibur kami semua, sehingga apabila kami berpisah dari ibadah kami baik di rumah maupun di gereja, kami berpisah dengan kemenangan, berpisah dengan penghiburan, berpisah dengan kesembuhan, berpisah dengan keberhasilan, keberuntungan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam perjalanan untuk pulang masing-masing ke rumah, sertai dan lindungi, tibakan di rumah masing-masing dengan segala selamat dan segala keperluan dalam rumah dan jemaat pribadi keluarga jemaat Tuhan yang menyediakan dan selalu berikan tepat pada waktunya. Pekerjaan umat-umat-Mu, studi umat-umat-Mu sepanjang tahun ini, Tuhan tetap memberkati, memberi keberhasilan. Dia memerlukan tempat pekerjaan, lapangan pekerjaan. Tidak ada yang sukar bagi Engkau. Pasti Engkau menyediakan dan pasti Engkau berikan tepat pada waktunya. Dengan pekerjaan itu juga Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang diagungkan. Terima kasih ya Tuhan, dan tetap memberkati rumah tangga jemaat Tuhan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan,
Tuhan mampuni segala kekurangan, kelemahan kami, dan kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden sampai semua RT. Tuhan memberkati, memberi hikmat, dan tetap memberi mereka tetap memimpin bangsa ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dan aparat keamanan baik dari ketiga angkatan dan Polri, Tuhan tolong supaya mereka tetap bekerja sama dengan pemerintah untuk mempertahankan keamanan kerukunan dalam bangsa dan negara kami ini, dan kami tetap diberi kebebasan untuk bebas beribadah. Terlebih virus corona lenyapkan dari Indonesia Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan lepaskan, bebaskan Indonesia dari virus corona, supaya kami lebih bebas tahun ini untuk memuliakan besarkan nama Tuhan, menjalankan aktivitas kami di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang ada sudah diberkati, yang semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, baik dilihat maupun tidak dilihat oleh manusia, semuanya Tuhan yang perhitungkan dan Tuhan yang memberkati. Bapak Ibu Saudara, dalam aktivitas kita sepanjang minggu ini dan sepanjang hidup kita, kemanapun kita berada, tidak usah takut dan gentar, tetap berpegang kepada janji Tuhan, dan janji Tuhan selalu digenapi bagi orang yang tetap melangkah dengan iman dalam kebenaran. Demikianlah janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebab itu marilah kita berpisah satu dengan yang lain dengan menerima berkat damai sejahtera daripada Bapa di surga, kecintaan kasih sayang dari Putra-Nya yang tunggal, serta persekutuan penghiburan dalam kuasa Roh Kudus tetap memimpin, menyertai, mempersatukan kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa serta mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kita semua yang sudah diberkati berkata, Amin. Tuhan.